Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di Zoom maupun yang ada menonton sedang di YouTube. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penentuan Harga Pokok Produk Bersama. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Dea Agung Nugraha sebagai moderator, dan teman saya selanjutnya silakan. Saya sendiri, Oktari Widya. Saya Bangkit Amenangan Semongsong. Dan saya Asbia Sidiki. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Bangkit Hamonangan. Kepada Bangkit, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok produk bersama. Sebelum membahas produk bersama dan produk sampingan, maka harus membahas biaya bersama terlebih dahulu, karena pembagian produk menjadi produk bersama dan produk sampingan bersumber dari biaya bersama. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan sebagai departemen. Perhitungan harga pokok produk dapat berupa produk bersama ataupun sampling. Pada presentasi kali ini akan menjelaskan perhitungan harga pokok produk bersama. Produk bersama adalah produk yang dihasilkan secara serentak pada suatu proses produksi yang menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang sama sampai pada titik pemisahan atau split off, sehingga pada titik ini dapat dilakukan pemilihan produk-produk yang dihasilkan dari proses bersama tersebut. Contoh, pabrik penyulingan minyak tanah atau crude oil menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, karolin, minyak diesel, dan minyak tanah. Karakteristik produk bersama dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Yang pertama, yang selanjutnya ada metode nilai pasar relatif. Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual, terdapat dua variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut, yaitu yang pertama ada nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk, dan yang kedua ada nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Baiklah, materi metode nilai pasar akan dijelaskan oleh teman saya Oktari. Kepada Oktari kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai metode nilai pasar saat split off point. Jadi, jika nilai pasar diketahui pada saat titik pisah produk, maka total biaya bersamaan dialokasikan di antara produk bersamaan dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan, sehingga diketemukan rasio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasarnya. Untuk rumus dari metode nilai pasar saat split off ini, total nilai pasar tiap produk dibagi dengan total nilai pasar semua produk dikali dengan biaya bersama. Next. Kemudian ada contoh soalnya, yaitu PT ABC memproduksi 3 produk, yaitu alfa, beta, dan gamma. Biaya bersamaan yang dikeluarkan dalam satu periode produksi tersebut yaitu sebesar 20 juta. Untuk jumlah produksi dan harga jual masing-masing produk itu tertera pada tabel berikut.
Dengan alfa jumlah unitnya sebesar 5.000 dan harga unitnya 1.000. Beta sebanyak 10.000 unit, kemudian harganya 1.500 unit. Kemudian gamma jumlahnya sebesar 7.000 dan harganya sebesar 1.300. Kemudian untuk penyelesaiannya, ini dengan cara rumus yang telah dijelaskan, yaitu nilai jual dibagi dengan jumlah semuanya, yaitu misalkan untuk produk alfa 5 juta dibagi dengan 22.100.000 dikali dengan 20 juta. Maka hasil itu akan menjadi biaya alokasinya, yaitu sebesar 4.524.000. Kemudian cara kita menghitung rasionya adalah dengan membagi antara nilai alokasi dibagi dengan jumlahnya. Misalkan untuk produk alfa 4.524.000 dibagi dengan 20 juta. Kemudian dikali dengan 100%, maka itulah hasil dari rasionya. Kemudian untuk mencari HPP per unit, itu dengan cara alokasi sebesar 4.524.000 dibagi dengan 5.000, maka hasilnya sebesar 904.000. Selanjutnya yaitu metode nilai jual hipotesis. Jadi berbeda dari metode sebelumnya, pada metode ini titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Nah, untuk metode nilai jual hipotesis ini, rumusnya yaitu nilai pasar hipotesis setiap produk dibagi dengan nilai pasar hipotesis semua produk dikali dengan biaya bersama. Kemudian terdapat keterangan yaitu total nilai pasar hipotesis setiap produk merupakan unit yang diproduksi tiap produk dikali dengan nilai pasar hipotesis untuk setiap produk, kemudian dikurangi biaya prosesan setelah titik pisah. Kemudian untuk total nilai pasar hipotesis semua produk sama dengan jumlah semua total nilai pasar hipotesis untuk tiap produknya. Kemudian contoh soalnya yaitu dengan menggunakan data perusahaan ABC, data yang sebelumnya, pada contoh soal metode hipotesis ini diketahui biaya proses lanjutan, yaitu untuk produk alfa harga jualnya sebesar 1.000, tetapi ada tambahan yaitu biaya proses lanjutannya sebesar 400 rupiah. Kemudian untuk produk beta biaya proses lanjutannya sebesar 300 rupiah, sedangkan untuk produk gamma sebesar 500 rupiah. Nah, bagaimana untuk cara penyelesaiannya, yaitu dengan cara harga jual produknya, misalkan untuk produk alfa yaitu sebesar 1.000 dikurangkan dengan biaya tambahannya atau biaya proses lanjutannya, sehingga itulah yang menjadi nilai jual hipotesis. Makanya hipotesisnya sebesar 600 rupiah. Kemudian cara kita mendapatkan nilai atau nilai jual itu merupakan hasil dari nilai jual hipotesis dikali dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalkan untuk produk alfa 600 rupiah tadi, hasil nilai jual hipotesis dikali dengan jumlah produk sebesar 5.000, maka hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk mendapatkan hasil alokasi biaya setiap produknya itu nilai jual sebesar 3 juta dibagi dengan 13.600 dikali dengan 20 juta. Maka hasilnya sebesar 4.412.000 rupiah. Kemudian untuk rasionya hampir sama dengan metode sebelumnya, yaitu jumlah alokasi produk dibagi dengan total. Jadi 4.412.000 rupiah dibagi dengan 20 juta. Maka kemudian dikalikan dengan 100%. Maka itulah hasil dari rasionya. Kemudian untuk HPP per kilogram produk itu
merupakan hasil dari alokasi sebesar Rp4.412 dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Maka mendapatlah hasil HPP setiap produknya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Agung Nugraha akan menjelaskan materi metode rata-rata biaya persatuan. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit, lalu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Cara mencari unit yaitu total biaya bersama dibagi dengan total jumlah unit yang diproduksi. Sedangkan untuk mencari alokasi biaya bersama untuk tiap produk yaitu biaya per unit dikali jumlah unit dari tiap produk yang diproduksi. Langsung saja kita menuju ke contohnya. Suatu perusahaan menghabiskan biaya Rp2 juta untuk memproduksi 1000 liter produk dari minyak mentah. Rata-rata biaya produksi per unit adalah 2.000, didapatkan dari 2 juta dibagi 1.000. Kemudian ada rincian bensin sebanyak 350 liter, pelumas 250 liter, minyak tanah 300 liter, dan solar 100 liter. Bagaimana cara mencari alokasi biaya bersamanya? Kita lihat rumus tadi. Rumusnya itu biaya per unit dikali jumlah unit dari tiap produk yang diproduksi. Jadi pada produk bensin biaya per unit yaitu 2.000, sedangkan jumlah unit yaitu 350. Jadi tinggal kita kalikan saja, biayanya yaitu 2.000 dikali jumlah unitnya 350. Kita dapat alokasi biaya bersamanya itu 700.000. Bagaimana pelumas, bagaimana minyak tanah, bagaimana solar? Sama saja caranya, tinggal kita kalikan biayanya dikalikan jumlah unitnya. Mudah bukan? Baiklah, kita akan menuju ke metode rata-rata tertimbang. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama, seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Cara mencari alokasi biaya bersama untuk tiap produk yaitu rumusnya total unit rata-rata tertimbang tiap produk dibagi total unit rata-rata tertimbang semua produk dikali biaya bersama untuk tiap produk. Di sini ada penjelasan untuk total unit rata-rata tertimbang tiap produk dapat dicari dengan jumlah unit yang diproduksi dikali bobot, sedangkan total unit rata-rata tertimbang semua produk sama dengan jumlah semua total unit rata-rata tertimbang tiap produk. Langsung saja kita menuju soal. Dari soal pada metode kedua, yaitu metode tadi yang telah saya jelaskan, suatu perusahaan menghabiskan biaya Rp2 juta untuk memproduksi 1000 liter produk dari minyak mentah. Rata-rata biaya produksi per unit adalah 2.000 dengan rincian bensin 350 liter, pelumas 250, minyak tanah 300 liter, dan solar 100 liter. Namun di sini dapat lagi tambahan, yaitu diketahuinya bobot untuk bensin 4, pelumas 2, minyak tanah 3, dan solar 1. Bagaimana cara mencari alokasi biaya bersamanya? Mudah sekali cara mencarinya. Kita lihat rumus tadi. Total unit rata-rata tertimbang tiap produk sama dengan jumlah unit yang diproduksi dikali bobot. Jumlah unit yang diproduksi dikali bobot. Jumlah unit bensin yaitu 350 dikali bobot tadi yaitu 4, dapatlah 1400.
1.400 ini apa? 1.400 ini adalah total unit rata-rata tertimbang tiap produk. Jadi total unit rata-rata tertimbang tiap produk untuk bensin yaitu 1.400. Kemudian dibagi total unit rata-rata tertimbang semua produk. Semua produk berarti ada bensin, ada pelumas, ada minyak tanah, ada solar. Jadi semuanya yaitu 2.900 karena semua produk. Kalau tiap produk berarti satu, kalau semua produk berarti semua. Jadi semuanya ditambahkan. 1.400 ditambah 500 ditambah 900 ditambah 100 dapatlah 2.900. Jadi bagaimana mencarinya? Kita kalikan saja. Untuk mencari bensin misalnya, mencari bensin yaitu total unit rata-rata tertimbang tiap produk yaitu 1.400 dibagi unit total unit semua produk. Semua produk ingat tadi adalah 2.900 dibagi 2.900 dikali biaya bersama untuk tiap produk. Biaya bersama untuk tiap produk berapa? Yaitu 2 juta. Kita kalikan 2 juta. Jadi dapatlah hasilnya yaitu 965.517 rupiah. Itu untuk bensin. Untuk pelumas tinggal kita kalikan saja, tinggal kita bagikan saja 500 dibagi 2.900 dikali 2 juta. Bagaimana minyak tanah? Sama juga. 900 dibagi 2.900 dikali 2 juta. Baiklah, semoga teman-teman bisa menambah materi ini, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan wawasan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu metode kuantitatif atau metode fisik. Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit ukur yang sama. Apabila mempunyai unit ukur yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebutan yang utuh. Rumus dari metode ini yaitu alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan total unit tiap produk dibagi total unit semua produk dikali biaya bersama. Total unit semua produk itu sama dengan jumlah semua unit yang diproduksi. Contoh, berikut adalah data produk yang dihasilkan dari 1 ton batu bara yang menghabiskan biaya sebesar produk kokas dengan kuantitas 1.200 pon, prestasi 60%, alokasi biaya bersamanya yaitu 600.000. Untuk batu bara dengan kuantitas pon 300 pon dengan persentase 15%, maka alokasi biaya bersamanya yaitu 150.000. Untuk gas dengan 500 pon dengan persentase 25%, alokasi biaya bersamanya yaitu sebesar 250.000. Untuk total jumlah yaitu 2.000 kuantitas per ton dan dengan persentase 100% dengan alokasi biaya bersamanya yaitu sebesar juta. Penyelesaiannya yaitu perhitungan alokasi biaya dengan menggunakan metode ini yaitu banyak kuantitas produk dibagi dengan total kuantitas kemudian dikali dengan biaya bersama. Seperti pada contoh produk kokas yang kuantitas sebanyak 1.200 per total kuantitas sebesar 2.000 lalu dikali dengan biaya bersama sebesar Rp1.000.000, itulah hasil alokasinya. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan alokasi biaya dalam produk bersama. 1 yaitu menghitung harga pokok dan menentukan nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan internal dan eksternal. 2 yaitu menilai persediaan untuk tujuan asuransi. 3 biaya bahan yang hancur. 4
menentukan nilai persediaan jika terjadi kerusakan terhadap nilai barang yang rusak. 5. Menentukan biaya departemen atau divisi untuk menunjukkan pengukuran kinerja eksekutif. 6. Pengaturan tarif karena adanya sebagai produk atau jasa yang diproduksi dikenakan pengaturan harga. 7. Mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk bersama terhadap total pendapatan perusahaan. Dan yang 8, yang terakhir, yaitu mengetahui seluruh biaya produksi yang dibebankan ke masing-masing produk bersama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yaitu Bangkit, Oktar Widya, dan Asbia Sidiki yang telah memberikan materi-materi yang sangat bermanfaat. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.